Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abirahman Andika Prabasura Suroso, NRP 0521174004 kali 126 dari Sistem Informasi. Dengan hari ini saya membawakan rehearsal proposal TA tugas akhir saya dengan judul Desain Fitur Ekspresi Opini dalam Sistem Pengelolaan Pariwisata. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang akan saya bahas itu bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah terbelakang, saya mengangkat 3 poin di sini. Yang pertama adalah wisata, di mana wisata di Indonesia yang beragam. Dan di sini yang saya maksud adalah banyaknya atau beragamnya wisata Indonesia itu dapat menggabungkan wisatawan yang belum pernah berkunjung ataupun datang ke wisata tersebut. Nah, jadi jika seperti itu, maka wisatawan itu perlu mencari informasi lebih lanjut terhadap wisata tersebut atas apa yang harus mereka siapkan dan di mana mereka memilihnya. Lalu yang kedua itu kurang informatifnya kolom ulasan. Di sini saya yang dimaksud adalah kolom ulasan pada platform-platform sistem pengelolaan pariwisata seperti Traveloka dan Tiket.com yang sudah sering digunakan. Nah, pada platform tersebut itu hanya memberikan penilaian dan komentar singkat atau bahkan tidak mengisi komentar sama sekali. Penilaian di sini berupa angka dan bintang saja, sehingga tidak terlalu informatif informasi apa yang didapatkan antar wisatawan. Nah, menyambung dengan poin ketiga, perlu pembentukan ekspektasi bagi wisatawan. Ekspektasi itu akan terbentuk dari opini antar wisatawan, karena opini antar wisatawan itu akan lebih valid karena wisatawan itu yang mengalami sendiri bagaimana experience yang ada di wisata yang dikunjunginya. Nah, dari 3 poin latar belakang ini saya dapat menentukan rumusan masalah seperti berikut. Yang pertama adalah bentuk ekspektasi calon wisatawan yang kurang. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, tidak informatifnya ulasan-ulasan wisata yang hanya terdiri dari penilaian berupa angka ataupun bintang. Nah, dari masalah tersebut, kita juga muncul masalah, yaitu membutuhkan usulan fitur, di mana usulan fitur ini itu sebagai bahan pertimbangan untuk pembentukan ekspektasi dari calon wisatawan untuk calon wisatawan. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama itu saya membatasi pada penelitian tugas akhir ini, saya membatasi menghasilkan desain fitur. Lalu yang kedua itu saya membatasi responden partisipan saya. Yang pertama itu saya membatasi dengan saya mengambil individu yang selalu berwisata dengan minimal berwisata sekali setiap tahunnya, dan individu yang menggunakan sistem pengelolaan pariwisata berbasis web ataupun aplikasi untuk kebutuhan wisata mereka. Jadi 2 kriteria ini itu yang batasi untuk responden saya. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah memberikan gagasan terhadap fitur ekspresi opini pada sistem pengelolaan pariwisata sebagai solusi lebih detail dalam melakukan ulasan wisata. Yang kedua itu menghasilkan desain fitur ekspresi opini tentunya. Lalu selanjutnya ada manfaat dari tugas akhir ini memberikan suatu fitur di mana para wisatawan dapat memberikan ulasan tidak hanya sekedar penilaian bintang ataupun angka. Yang poin yang kedua adalah memberikan suatu fitur di mana calon wisatawan yang ingin berwisata dapat mendapatkan suatu informasi yang lebih detail dengan melihat kolom opini yang ada pada ulasan wisatawan lain. Lalu yang terakhir ada relevansi. Pada bab 1 ini saya mengkaitkan hal-hal yang ada di tugas akhir ini. Yang pertama ada human computer interaction, user research dengan mata kuliah bisnis digital. Yang kedua ada need finding dan user experience atau UX. Saya mengkaitkannya dengan mata kuliah desain pengalaman pengguna. Dan juga penelitian tugas akhir ini saya kaitkan dengan kerangka kinerja laboratorium sistem enterprise. Berikut sebelah kanan ini adalah diagramnya. Lalu kita masuk ke bab 2, itu tujuan pustaka. Yang pertama ada penelitian sebelumnya. Saya mempunyai 2 penelitian sebelumnya. Yang pertama dari Muhammad Kemal Wijaksono tahun 2020 dirilisnya dengan judul perancangan antarmuka berbasis komponen deklaratif untuk pengunjung
pada modul ajak teman di sistem pemasaran UMKM. Keterkaitan penelitian pada tugas akhir ini penulis saya menggunakan metode user study, mixed method itu users yang dipecah menjadi user study dan wawancara. Salah satu langkah dalam metode ini adalah usability testing yang akan digunakan sebagai parameter apakah desain fitur ekspresi opini mudah dan layak digunakan. Nah, pada penelitian dari Muhammad Kemal Wicaksono ini, beliau juga menggunakan wawancara dan juga usability testing untuk mencapai tujuannya. Lalu penelitian yang kedua oleh Septiorita Anisha dirilis pada tahun 2019 dengan judul rancangan penambahan fitur e-voting pada website TVRI Sumatera Barat. Keterkaitan dan penelitian ini pada tugas akhir ini penulis mengajukan gagasan desain fitur ekspresi opini di mana penelitian dari Anisha ini merancang penambahan fitur juga. Lalu untuk teori-teorinya yang pertama ada user study. User study itu berfokus pada pemahaman perilaku pengguna, kebutuhan, dan motivasi pengguna melalui teknik observasi, tes, analisis, dan metodologi umpan balik atau feedback lainnya. Di sini saya menggarisbawahi pemahaman, karena itu sangat penting sekali bagi user study. User study ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama itu attitudinal dan juga behavioral. Attitudinal adalah mendengarkan perkataan dari pengguna. Dan sedangkan behavioral yaitu memantau aksi pengguna dengan melakukan observasi. Lalu terdapat 4 kunci metode dalam user study atau yang pertama ada discover. Discover itu menentukan apa yang relevan untuk pengguna. Yang kedua explore, melihat bagaimana cara pengguna menangani bagaimana cara kita menangani semua kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga itu test. Dan yang keempat itu ada listen. Lalu yang kedua ada teori kedua ada need finding. Ya, saya menggarisbawahi misalnya kebutuhan yang dihadapi pengguna. Nah di sini mencari kebutuhan yang dihadapi pengguna yang memiliki dampak terbesar pada bagaimana produk dirancang. Di sini saya merancang desain fitur sehingga saya membutuhkan need finding. Need finding ini memiliki 4 tahap proses. Yang pertama itu frame and prepare, yang berarti memilih target, atau kalau di sini saya memilih partisipan. Dan juga menstruktur pertanyaan. Yang kedua ada watch and record. Watch and record di sini adalah saya menyaksikan kebutuhan pengguna secara nyata. Dan yang ketiga itu ask and record, yaitu saya menanyakan kepada pengguna lalu mencatat tanggapan pengguna tersebut. Yang keempat adalah interpret dan reframe, yaitu saya menyusun dan menyaring kembali data yang terkumpul dari pengguna yang telah saya wawancara. Lalu yang teori terakhir adalah usability testing, yaitu usability testing praktik menguji seberapa mudah desain digunakan dengan sekelompok perwakilan pengguna. Usability testing melibatkan observasi pada saat pengguna mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan oleh saya sebagai peneliti dan dapat dilakukan untuk berbagai jenis desain. Lalu saya masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Bab 3 yang pertama yang saya bahas adalah diagram metodologi. Ini saya jelaskan step by step-nya. Yang pertama identifikasi permasalahan, yaitu mengidentifikasi akar permasalahan terdapat pada terbatasnya opini dan pengalaman wisatawan di kolom ulasan. Lalu yang kedua itu saya melakukan studi literatur, mengumpulkan literasi dan dari berbagai sumber dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga saya melakukan pengumpulan data menggunakan need finding dengan cara wawancara. Yang keempat itu saya melakukan analisis hasil pengumpulan data. Lalu pada tahap ini saya melakukan analisis hasil dari need finding yang telah saya lakukan pada tahap ketiga. Dan saya membuat user story, di mana user story ini akan membantu saya merangkum apa dan juga nge-pinpoint apa yang terdapat pada jawaban-jawaban dan hasil dari wawancara. Lalu dari analisis tersebut saya mencoba membuat mockup design pada step 5. Ini penjelasannya adalah analisis hasil dari need finding itu dijadikan desainnya. Nah, pada saat mockup design sudah jadi, saya melakukan usability testing terhadap perwakilan pengguna. Nah, saya menggunakan moderated usability testing, di mana pada
Maksudnya adalah pada usability testing saya memberikan arahan yang akan diselesaikan, arahan atau berupa tes atau tugas yang akan diselesaikan oleh pengguna. Di sini saya membuat tabel untuk memperjelas dan untuk memonitor apa yang dilakukan pada saat usability testing. Saya bagi menjadi tugasnya apa, berhasil atau tidaknya tugas tersebut oleh pengguna, dan feedback dari pengguna tersebut. Lalu step yang ketujuh adalah evaluasi hasil usability testing. Menganalisa hasil usability testing, jika evaluasi terlalu banyak, maka akan dilakukan pengujian ulang, yaitu melakukan usability testing lagi dengan merevisi dulu hasil mockup-nya. Lalu step 8 penyelesaian desain fitur. Setelah selesai usability tersebut, saya lanjutkan desain fitur hingga selesai. Dan yang terakhir penyusunan luaran tugas akhir. Berikut adalah jadwal kegiatan dari penelitian tugas akhir ini. Yang saya membagi 9 langkah tadi. Itu identifikasi masalah dari bulan Desember hingga bulan pertama Januari. Studi literatur itu hingga bulan Maret. Pengumpulan data itu dari Januari minggu ketiga hingga Februari minggu ke-1. Dan analisis hasil pengumpulan data itu saya memberi waktu 2 minggu hingga minggu ke-2 Februari. Lalu mockup design saya memberi waktu 3 minggu sampai minggu akhir Februari. Usability testing hingga 2 minggu saja, hingga minggu pertama Maret dari minggu terakhir Februari. Yang ketujuh evaluasi hasil usability testing dari awal bulan Maret hingga minggu ketiga bulan Maret. Lalu penyelesaian desain fitur ini memakan waktu cukup lama, 4 minggu, sekitar sebulan, hingga minggu ketiga April. Lalu yang terakhir itu penyusunan luaran tugas akhir yang sudah dilakukan sejak awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.